Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Fian Lukas. Hari ini kita akan membahas materi latihan soal persiapan ujian akhir semester mata pelajaran ekonomi kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 di semester ganjil. Sebelum kita memulai pembahasan soal hari ini, jangan lupa klik subscribe sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Soal yang pertama, kata ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang berarti A. Aturan pemerintah, B. Aturan rumah tangga, C. Aturan kebijakan konsumen, D. Aturan penggunaan sumber daya, E. Aturan anggaran belanja produsen. Jawabannya adalah B, yaitu aturan rumah tangga. Yang berarti oikos, artinya adalah keluarga, dan nomos, yang berarti aturan. Arti dari oikos dan nomos adalah aturan rumah tangga. Lanjut ke soal nomor 2. Siap ya? Kata ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang pertama kali dikemukakan oleh A. Xenophon, B. Adam Smith, C. Thomas More, D. Plato, atau E. Auguste Comte. Jawabannya yang mana, yo? Ilmu ekonomi atau kata ekonomi pertama kali dikemukakan oleh A, yaitu Xenophon. Ya, kalau Adam Smith itu adalah bapak ilmu ekonomi. Tapi istilah ilmu ekonomi pertama kali dikemukakan oleh A, yaitu Xenophon. Kita lanjut soal yang ketiga. Mudah-mudahan masih semangat semuanya. Berikut ini prinsip ekonomi yang paling tepat adalah A. Cara untuk mencapai hasil produksi maksimum dengan biaya produksi minimum. B. Mencapai tujuan yang maksimum dengan biaya atau pengorbanan yang minimum. C. Mencapai hasil yang maksimal dengan biaya atau pengorbanan yang tertentu. D. Menekan biaya sekecil-kecilnya. E. Memperoleh kepuasan yang sebesar-besarnya. Ayo, masih ingat nggak prinsip ekonomi yang benar? Prinsip ekonomi yang benar adalah pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal. Jadi, bunyi prinsip ekonomi yang berkata pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya itu adalah hal yang salah. Nah, untuk soal ini, jawabannya adalah yang mana yuk? A, B, C, D, E. Ya, jawabannya adalah yang C. Lanjut soal berikutnya. Kebakaran hutan di Indonesia sebagian besar karena ulah manusia. Mereka sengaja membakar lahan untuk kepentingan korporasi atau pribadi. 70% lahan hutan itu dibakar dan 30% sisanya faktor alam. Membakar hutan untuk tanaman kelapa sawit kelihatannya menjadi pilihan pengusaha atau masyarakat tertentu karena selain murah, juga mudah dilakukan. Murah karena dana membakar lahan sekitar 600.000 sampai dengan 800.000 per hektar. Bila dengan mekanisme land clearing yang melibatkan alat-alat berat, membutuhkan tidak kurang 3 juta hingga 4 juta rupiah per hektar. Motif membakar hutan yang dilakukan oleh oknum pengusaha tersebut adalah A. Motif untuk memenuhi kebutuhan, B. Motif untuk mencapai kemakmuran, C. Motif untuk mendapatkan penghargaan, D. Motif untuk mencapai keuntungan ekonomi, atau E. Motif membantu sesama. Yang mana jawaban yang tepat? Masih ingat tentang motif ekonomi? Motif ekonomi adalah alasan seseorang atau pengusaha atau pelaku ekonomi lainnya melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan,
motif untuk mencari keuntungan, motif untuk menolong sesama, motif untuk memperoleh penghargaan, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, jawabannya adalah yang D, yaitu motif untuk mencapai keuntungan ekonomi. Karena hal ini dilakukan oleh pengusaha dengan modal sekecil-kecilnya, dengan modal yang sedikit, dia berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi tentu saja cara ini merupakan cara yang salah. Jawabannya adalah yang D, yaitu motif untuk mencapai keuntungan ekonomi. Lanjut, soal nomor 5. Yayasan Amal Tahir Foundation Indonesia bekerja sama dengan Bill Gates Foundation mengalokasikan dana bantuan total 200 juta US dollar atau senilai 2,3 triliun untuk mengupayakan perbaikan tingkat kehidupan masyarakat miskin di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu motif ekonomi, yaitu A. Motif untuk memenuhi kebutuhan, B. Motif untuk mencapai kemakmuran, C. Motif untuk mendapatkan penghargaan, D. Motif untuk mencapai kekuasaan ekonomi, E. Motif untuk membantu sesama. Tidak lain, tidak bukan, jelas sekali jawabannya adalah E. Motif membantu sesama. Demikian pembahasan soal latihan PAS kelas 10 di semester ganjil bagian pertama. Jangan lupa untuk ikuti bagian yang kedua ya. Bye-bye.